kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Biarlah di pagi yang indah ini kita boleh terus senantiasa ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih Tuhan izinkan bangun dari tidur kami. Bukan karena kuat hebat kami, tapi ini semua karena bentuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami memelandasinya dengan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penguat, biarlah firman ini menjadi pengingat, biarlah firman ini akan menopang kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Tolong kami untuk boleh mengerti, memahaminya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita mau berbicara tentang waktu khusus dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seseorang, kalau seseorang mau menjadi serupa dengan gurunya, tentunya pasti ia harus menyediakan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar dengan gurunya. Untuk mendapatkan gelar sarjana dibutuhkan waktu kuliah bertahun-tahun, ditambah lagi harus bertatap muka, berdiskusi dengan pengajar, dengan gurunya, sehingga terjadi hubungan dua arah antara anak didik dan pendidik,
Artinya dibutuhkan untuk waktu bertatap muka, untuk berdiskusi bersama, untuk menciptakan komunikasi dua arah. Maka Bapak Ibu Saudara, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu dan harus terus sering bertatap muka dengan Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tidak singkat untuk tumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saat teduh yang mungkin hanya 10 sampai 20 menit, 10 sampai 20 menit saja setiap pagi, itu enggak cukup menjadikan kita menjadi seorang murid yang benar-benar memberikan waktu untuk mengerti, paham betul apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Maka apalagi kalau saat teduhnya sering absen, apalagi kalau kita belajar mendengar suara Tuhan dan berdialog dengan Tuhan secara terus-menerus, tapi itu sebagai rutinitas. Kita mau berbicara sama Tuhan, tapi itu dalam kadar rutinitas pagi saja, tidak dengan kondisi bahwa rindu, haus, mau terus berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menyediakan waktu dengan Dia, bukan hanya sebatas rutinitas saja. Apalagi ketika kita mau doa pagi, misalnya ya doa pagi, itu sebagai rutinitas. Pagi datang, kita absen, ya yang penting aku sudah renungan pagi ini, yang penting aku sudah, ada kata yang penting. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menyediakan waktu yang khusus dengan Tuhan, berdialog dengan intim dengan Tuhan, bukan karena kita dituntut oleh karena waktu, bukan dituntut oleh karena rutinitas, bukan, tapi memang kerinduan kita mau memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di setiap pagi mempertajam pendengaran kita untuk dapat mendengar suaranya. Maka firman Tuhan katakan lagi, supaya kita berjumpa dengan Tuhan di saat teduh kita, di saat-saat kita memberikan waktu khusus dengan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau agar apa? Jika kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduh, di sepanjang hari kita, Tuhan mau itu bukan hanya sebatas rutinitas, tapi itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita boleh sungguh-sungguh memberikan waktu kita yang khusus itu fokus, untuk kita boleh datang mencari Dia, rindu dengan hadirat-Nya, bukan karena dipaksa, bukan karena memang harus, bukan karena keharusan sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam saat teduh kita itu, bukan, tapi memang ada kerinduan yang dalam, kita mau berikan waktu untuk datang kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen, bahkan orang percaya, saat teduh itu hanya sebatas kebiasaan. Baca Alkitab itu untuk sebagai perlombaan. Baca Alkitab untuk lomba-lombaan, aku sudah sampai di tahap ini, aku sudah sampai di tahap ini, kau di mana, kau di mana? Tidak. Baca firman Tuhan bukan sebagai ajang perlombaan, bukan sebagai gaya-gayaan. Baca firman Tuhan itu memang sudah menjadi khas kita, cara hidup kita, gaya hidup kita. Jadi mau kita baca tidak baca pun, kini tidak menjadi ajang perlombaan, Bapak Ibu Saudara. Maka sesuatu yang mau kita mulai itu, mulailah dengan kesungguhan. Bukan karena dituntut oleh waktu, dikejar oleh waktu, dikejar oleh urutan-urutan ayat dan firman, tidak. Tapi memang karena kita sudah memberikan waktu yang khusus itu, sehingga kita boleh mengerti, memaknai apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman Tuhan itu. Tidak hanya membaca 4 pasal sekali lewat, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita ambil dari 4 pasal itu untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai saat teduh kita hanya sebatas rutinitas. Jangan sampai firman Tuhan yang kita baca itu hanya sebagai setoran saja, sebagai bentuk bahwa aku sudah baca, tapi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai juga kita datang duduk ke gereja di hari Minggu hanya sekedar menghangatkan kursi gereja.
setor muka kepada tetangga kita, kepada kiri kanan depan muka belakang kita, setor muka kepada hamba Tuhan, kepada majelis gereja, supaya aku tidak dicoret dari keanggotaan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita boleh hadir, bertemu dengan Tuhan. Memang kita sudah siapkan waktu khusus untuk Dia, sehingga ketika kita mau datang di hadirat Tuhan, tidak ada lagi yang kita kerjakan. Sehingga kita mau bilang, aku mau renungan pagi, aku mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kita duduk diam, tidak lagi mengerjakan segala sesuatu. Tidak lagi ketika kita dengar firman Tuhan melalui live streaming, sambil cuci piring, sambil tidur, sambil makan. Apakah itu menghormati Tuhan? Apakah itu menyiapkan waktu untuk Tuhan? Kalau kita menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, duduk diam, siapkan firman, lihat layar dengan baik. Itu menyiapkan waktu yang khusus dengan Tuhan. Bukan sambil siap-siap, bukan sambil mandi, bukan sambil sikat gigi, bukan sambil nyiapkan sarapan, tapi benar-benar menyiapkan waktu kita. Gak lama Bapak Ibu Saudara, cuma 28 menit, 25 menit, 15 menit, 30 menit. Tuhan mau izinkan kita duduk diam mendengar suaranya. Dan hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Tinggalkan rutinitas itu. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bukan hanya sebatas mendengar, tapi juga melakukan apa yang mau Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sehingga jelas firman Tuhan katakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat kepada yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi artinya apa? Kita rindu Tuhan mau berbicara kepada kita. Apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Itu bisa kita katakan kepada orang-orang mungkin di luar sana yang kita jumpai. Kita tidak tahu, kita ketemu orang yang mungkin dia punya pergumulan, kita bisa kuatkan lewat perkataan kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan firman yang kita dengar, apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang mungkin saat ini membutuhkan kekuatan daripada kita? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan waktu kita. Gak banyak sebenarnya waktu kita untuk Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk hari-hari kita, aktivitas pekerjaan kita. Tapi Tuhan mau tuntut kepada kita untuk fokus mencari Dia. Sejam, 2 jam, 30 menit. Kalau itu benar-benar berkualitas Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Maka jangan main-main. Maka datang sama Tuhan jangan sebatas rutinitas. Hadir ke gereja jangan sebatas setor muka. Jangan hanya sebatas tidak ingin dicoret dari keanggotaan, tidak. Tapi hadirlah memang karena kita mau menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Sehingga datang ke gereja, datang beribadah, tidak lagi ngerumpi sana sini, tidak lagi menggosip sana sini, tapi kita siapkan waktu untuk duduk diam memuji, mendengarkan firman Tuhan. Itulah waktu yang khusus dengan Tuhan yang mau kita siapkan. Dari sekian banyak waktu yang boleh kita kerjakan untuk dunia ini, mari kita siapkan waktu yang khusus, yang berkualitas, itu datang memuji, mengagungkan dan menyembah nama Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan ini senantiasa boleh menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Dialah yang senantiasa yang akan terus dan akan terus bersama-sama dengan kita. Maka jangan pernah kita tidak menyiapkan waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Kita akan memuji Dia. Kita mau katakan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku.
taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rancanganmu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami, firman Tuhan boleh terus menegur kami, menyadarkan kami bahwa kami juga harus menyiapkan waktu yang khusus dengan Engkau. Kalau pagi hari ini kami boleh sama-sama duduk diam untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami boleh berfokus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami datang kepada Tuhan bukan hanya sebatas rutinitas, datang kepada Tuhan bukan karena kepentingan-kepentingan yang ketika kami butuh, ketika kami dalam keadaan terjepit kami boleh cari Tuhan. Tapi ketika kami sedang bahagia kami melupakan Tuhan. Tapi biarlah melalui suka duka yang kami alami, kami boleh tetap menyiapkan waktu kami khusus hanya dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti, tolonglah kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama secara khusus Tuhan, mau berdoa untuk Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Biarlah Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka, bahkan dalam keluarga, suami, istri, anak, orang tua, biarlah boleh saling mengerti, memahami, saling bergandengan tangan, menciptakan keluarga yang harmonis satu dengan yang lain. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, biar Engkau terus menolong memberkati setiap usaha pekerjaan bagi setiap anggota Jemaat GMI Jakarta Pusat ini Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, biar dalam usaha Tuhan menolong memberkati, dalam pekerjaan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka sehingga mereka boleh berhikmat di dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap Bapak Ibu Jemaat yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, tak henti-hentinya kami meminta kesembuhan yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Hadirlah Tuhan bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sembuhkan mereka, biar mereka boleh mendapatkan kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anak jemaat Tuhan dalam studi, dalam perkuliahan, yang mencari pekerjaan, bahkan yang merindukan pasangan hidup, keturunan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, hamba terus berdoa menyerahkan juga untuk kehidupan keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, biar mereka terus boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja. Tak henti-hentinya kami juga terus berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2, biar Tuhan terus menolong memberkati untuk setiap kepemimpinan Bishop, DS dan juga para hamba Tuhan, pendeta yang ada di dalamnya. Engkau terus menolong memberkati sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh memajukan pelayanan dan menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang kami boleh kerjakan. Bahkan untuk setiap pembangunan geraha yang masih terus berlangsung dan yang dibutuhkan, mari Engkau Bapa cukupkan ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, hamba juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara ini. Tak henti-hentinya kami membawa bangsa ini dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang terus memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap para pemimpin yang ada di dalamnya, supaya mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, bukan untuk kemenangan pribadi mereka, bukan untuk kepuasan diri mereka, tapi untuk boleh melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia ini Tuhan.
Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memuliakan nama-Mu saja. Dengan sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami menolong, memberkati, menuntun, memimpin, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami jadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menguatkan, menghiburkan kehidupan, memberikan pengharapan baru pada kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Kamis, selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.